Shalom, selamat sore, selamat berjumpa kembali kita. Di hari ini kita akan memperingati, mengingat kembali akan kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita semua, untuk menebus hidup kita dari segala dosa-dosa kita semua. Sebab itu mari sore hari ini kita mau datang kepada Dia, kita mengingat lagi kembali akan kasih-Nya yang luar biasa. Dia merelakan hidupnya untuk kita semua. Kita akan menyembah Dia, kita akan pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu lagi. Kasih Allahku, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sore hari ini kita patut mengucap syukur, kita patut berterima kasih karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menyerahkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk kita semua, untuk menebus hidup kita dari dosa-dosa. Kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya lenyap, kita yang seharusnya mati, tetapi Kristus yang begitu besar kasih-Nya bagi kita, Dia rela mati bagi kita semua. Dia rela mati untuk mengangkat hidup kita, untuk membuat kita hidup menjadi anak-anaknya, menjadi umat-umat pilihannya. Haleluya. Mari sore hari ini, mari kita bersyukur, bersyukur dan bersyukur akan cinta dan kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup kita semua. Haleluya. Angkat pujian ini lagi terus sampai kita menyembah Dia dan sampai kita rasakan akan kasih-Nya yang besar. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Lagi katakan kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan
engkau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbananmu dalam kehidupan kami. Selama hidup kami mau menyembah Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Karena cinta dan kasih-Mu Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, yang membuat kami ada sebagaimana kami ada, yang membuat kami layak sore hari ini untuk boleh menghampiri Engkau Tuhan. Karena Engkau yang sudah begitu baik, darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami semua Tuhan, bagi umat-umat pilihan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kuduskan layakan kami Tuhan, untuk kami boleh ada saat ini menaikkan pujian syukur kami kepada Engkau Allah yang luar biasa. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus sore hari ini. Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di rumah sidang jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Engkau menolong kami semua sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya. Amin.
dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Iblis dikalahkan, musuhnya sudah ditaklukkan. Maut dikalahkan oleh Yesus yang mati bagi kita di kayu salib. Kita diselamatkan, umat-umat manusia di dunia ini diselamatkan oleh kematiannya yang luar biasa, oleh karena cinta dan kasihnya yang besar dalam hidup kita. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Haleluya. Amin. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan lagi. Haleluya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi, Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan lagi, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Haleluya. Karena cintanya, dosa kita dihapuskan oleh darah Yesus. Amin. Kasih Allah melingkupi saya selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kasihnya yang besar yang akan selalu melingkupi kita semua. Ketika kita diselamatkan, kasihnya itu terus ada di dalam hidup kita. Amin. Amin. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Lagi kasih Allah melingkupi saya, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa kasih
Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyenangkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyenangkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan, haleluya. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Haleluya. Kita tidak dapat hidup di luar kasih Tuhan. Kasih Allah yang selalu melingkupi kita setiap hari dan sepanjang kehidupan kita. Ketika kasih Allah itu ada dalam hidup kita, kita akan melayani Dia dan melayani sesama kita dengan lebih sungguh, karena kita menyadari akan kasih-Nya yang luar biasa. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita akan siapkan hati dan kehidupan kita untuk kembali diisi oleh kebenaran-Nya. Kasih yang karya terbesar dalam hidupku. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Haleluya. Karya yang luar biasa, pengorbanannya yang besar. Amin. Haleluya. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lagi katakan kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, haleluya. Karya terbesar
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar. Haleluya, amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lagi karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Kami menyanjung Engkau, Tuhan. Kami meninggikan Engkau, Allah yang luar biasa. Yesus, karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, karya yang terbesar yang Kau berikan di dalam hidup kami, Tuhan. Begitu mulia Engkau Bapa, begitu kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kau sudah mengorbankan hidup-Mu untuk kami semua, menebus hidup kami dari segala dosa-dosa kami, melayakkan kami untuk kami boleh datang saat ini kepada Engkau, Tuhan. Darah Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kami, Tuhan. Teruslah Kau memberikan kami kesadaran bahwa memang benar-benar Allah Engkau yang sudah menyelamatkan hidup kami, sehingga kami boleh membawa diri kami, membawa seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau, Allah yang sudah begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat pekerjaan dan karya-Mu yang besar di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Teruslah Engkau bekerja Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Berbicara Engkau lewat lidah bibir hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu Tuhan untuk kami semua. Untuk kami kembali mengingat akan kasih-Mu yang besar buat kami semua Tuhan. Hingga kami menyadari siapa kami kalau bukan karena Engkau Tuhan. Kami tidak bisa ada sebagaimana kami ada saat ini dan masih ada di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, teruslah Engkau bekerja dan pemberitaan firman-Mu buat hamba yang dari tempat ini, buat sidang jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap dengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, selamat sore, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Bersyukur pada sore hari ini kita masih ada dan kita boleh beribadah secara online. Kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan pada kesempatan ini mari kita belajar memahami dan memaknai secara tepat bagaimana atau apa yang dikerjakan Allah di kayu salib bagi dunia, bagi kita orang yang percaya.
Mari sama-sama kita membaca satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19. Injil Yohanes pasal 19. Kita membaca ayat yang ke-30. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sekali lagi saya bacakan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Haleluya. Ya. Kalau kita membaca ayat ini, tegas dinyatakan di situ bahwa Yesus mati di kayu salib. Ya, dan yang mati itu adalah Yesus. Ada anggapan dari agama lain bahwa yang mati di kayu salib itu bukan Yesus, tetapi orang yang menyerupai Yesus. Ya, menyerupai Yesus. Hal ini sangat tidak logis karena untuk apa harus digantikan? Ya, kalaupun ada skenario bahwa tidak mungkin orangnya Allah harus menderita seperti itu, berarti ini akan mengorbankan orang yang lain, ya, dan itu sangat tidak masuk di akal. Tetapi yang jelas Alkitab mencatat bahwa anak Allah harus mati di kayu salib. Anak Allah sebagai korban anak domba yang tak bercacat, tak bercelah, harus mati di kayu salib. Dan ini ditegaskan oleh firman Tuhan bahwa Yesus mati. Ya. Yesus mati. Kalau tidak mati, tidak ada kebangkitan. Ya, kalau tidak ada kebangkitan, maka apa yang dicatat oleh Alkitab dan apa yang kita imani itu adalah salah. Tetapi Yesus mati, tetapi nanti kita memperingati di hari ketiga Yesus bangkit. Nah, sebelum Yesus mati, ada satu kalimat terakhir yang dicatat oleh Rasul Yohanes. Kalau di kitab yang lain hanya dikatakan dia berseru dengan nyaring, tetapi oleh Rasul Yohanes dicatat di situ bahwa dia mengatakan satu atau kalimat pendek. Dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Setelah itu dia mati. Ya, sudah selesai. Nah, kita belajar dari kata sudah selesai ini untuk bisa memahami apa yang dikandung dalam rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salib merupakan puncak pelayanan Kristus bagi dunia. Ya, puncak pelayanan Kristus bagi dunia. Ini merupakan korban darah anak domba Allah yang merupakan antiklimaks dari kuasa dosa atas dunia. Ya, tadinya dosa menguasai dunia. Dari kejatuhan Adam, manusia tidak berdaya di bawah dosa dan mereka menjadi hamba dosa. Sampailah kepada kedatangan Kristus dan kematiannya di kayu salib. Terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama menggunakan kata sudah genap. Ya, sudah genap. Jadi apa yang selesai Yesus lakukan adalah penggenapan dari apa yang harus dia kerjakan. Artinya ini sudah sempurna sampai selesai. Baru dia mati. Nah, tidak sedikit orang Kristen ya mengurangi makna pelayanan Kristus di kayu salib dengan hanya berfokus kepada penderitaan lahiriah yang dialaminya sepanjang sampai dia mati di kayu salib. Ya. Bagaimana kita berusaha menghayati penderitaan fisik, penderitaan lahiriah Yesus di Via Dolorosa, di Jalan Dolorosa itu. Dan setiap cambukan, ada satu film The Passion of Christ, bagaimana film ini berusaha menggambarkan
rasa emosi, penderitaan yang mendalam ketika cambukan demi cambukan dialami oleh Kristus, oleh Yesus. Dan kita ikut tenggelam di dalam emosi itu, tenggelam di dalam perasaan itu. Ya. Bahwa memang Alkitab mengatakan bukan penyakit kita, bukan penyakit dia yang dia tanggung, tetapi penyakit kita, bukan dosa dia yang dia tanggung, tapi dosa kita. Makanya dia sampai menderita seperti itu. Ya. Tetapi ketika kita hanya menghayati penderitaan-penderitaan lahiriah, maka ini hanya membawa kita kepada kesadaran emosi saja. Ya. Membawa emosi, membawa kesadaran emosi, sehingga menampilkan Yesus sebagai sosok yang sangat baik hati, yang rela menderita, yang rela berkorban untuk saudara dan saya. Ya. Kenyataannya, penderitaan yang paling puncak bukanlah ketika Yesus dicambuk, bukanlah ketika Yesus didera, bukanlah ketika Yesus mengalami derita secara lahiriah. Ya, bukan. Bukan itu. Tetapi ketika Yesus mengerjakan rencana Allah yang berdampak kepada hubungannya dengan Bapa. Nah, karena kita fokus kepada penderitaan lahiriah, tidak sedikit kita menghargai Yesus hanya sebagai seorang yang memiliki jiwa altruisme. Apa itu altruisme? Jiwa yang rela berkorban bagi orang lain. Dia menjadi pahlawan yang baik atas manusia. Sejatinya Yesus naik ke kayu salib atas rencana Allah untuk penebusan manusia dari dosa. Ya. Di Markus pasal 15 ayat 34, ya. Di sana Yesus berteriak, ya. Matius 27 juga mencatat itu. Markus 15 berkata bahwa Yesus berteriak dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Penderitaan yang paling dalam dari seorang Kristus Yesus adalah ketika Allah Bapanya berpaling dari dia. Dan kita harus catat baik-baik bahwa korban salib Kristus adalah untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Ya. Memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga kita memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah. Dan untuk itu Yesus harus terpisah dari Allah. Kalau orang Kristen masih berpikir bahwa keselamatan, bahwa korban salib Kristus adalah untuk kebaikan-kebaikan selain damai sejahtera, selain hubungan dengan Allah, maka dia harus memikirkan kembali iman kekristenannya. Kekristenan adalah, ya, bukan jalan untuk masuk surga, bukan sekedar untuk kita menikmati kemuliaan yang akan datang, tetapi kekristenan merupakan hubungan harmonis, hubungan damai sejahtera antara manusia dengan Allah. Korban salib Kristus merupakan rencana Allah, di mana Allah mengambil alih tanggungan beban dosa yang tidak sanggup dikerjakan oleh manusia. Jadi kalau kita mengingat peristiwa salib Kristus,
Kita harus memahaminya bahwa ini tindakan prerogatif Allah. Tindakan yang tidak bisa diambil oleh orang lain kecuali Allah sendiri, bahwa Dia mengambil alih tanggung jawab, mengambil alih beban yang tidak bisa kita kerjakan, yang kita tidak bisa tanggung atas dosa, supaya kita dimerdekakan. Nah, mari kita melihat bagaimana Yesus mengatakan sudah selesai. Sudah selesai. Yesus bekerja sampai sempurna, baru Dia mati. Ya. Dia mengerjakan apa yang direncanakan Allah, baru mati. Dan kriteria kesempurnaan itu adalah ketika dosa itu sudah dilimpahkan ke atas dirinya, baru Dia berkata sudah selesai. Ya. Rencana Allah bukan sebatas kita diberkati, Bapak Ibu. Rencana Allah bukan sekedar kita mengalami pengubahan nasib, bukan. Pekerjaan kita harus selesai sampai sempurna sesuai dengan yang direncanakan Allah. Itu sebabnya kita bisa berkata seperti Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Ayat yang sering sekali kita pakai, kita baca, kita gunakan ketika ada orang meninggal ini. Ya. 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Yes. Jadi dikatakan, aku akan menerima mahkota. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Sudah selesai. Rasul Paulus berkata demikian sebelum dia mati. Berbeda sekali dengan yang kita gunakan, orang yang mati lalu kita bilang dia sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Yesus berkata sudah selesai lalu mati. Paulus berkata aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, lalu dia nantinya mati. Karena ini sudah mau dihukum mati dia. Kalau kita, bisakah kita berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, seperti Yesus berkata sudah selesai, baru kita mati. Ya, baru kita mati. Bukan mati yang mengakhiri pertandingan kita. Kita yang harus mengakhiri pertandingan. Sebab itu dibutuhkan satu konsisten, satu sikap yang konsisten. Ya. Bahwa kita harus tetap bertahan, tetap melakukan apa yang Allah rencanakan. Dan untuk itu kita harus paham apa rencana Allah bagi kita. Tidak sedikit orang Kristen memahami bahwa dirinya dipanggil lalu untuk diberkati. Tidak sedikit kesaksian-kesaksian disampaikan, oh dulu ekonomi saya morat-marit, puji Tuhan sekarang sudah lebih baik. Tapi dia tidak jadi lebih peduli kepada orang lain. Tidak sedikit orang Kristen menghabiskan banyak uang untuk kesenangan, banyak uang untuk kasih makan buat anjing yang mahal-mahal. Tapi kalau lihat saudaranya masih tidak peduli. Tidak salah Anda menggunakan uang untuk sesuatu yang menyenangkan diri. Tetapi ketika kita tidak punya kepedulian, kita tidak punya rasa sensibilitas, kesensitifan terhadap keadaan sekitar, kita harus bertanya, apakah saya ada di jalur yang benar? Kita ada di dalam rencana Allah.
Sehingga apapun yang Allah berikan, yang Tuhan mau kita jalankan, kita jalani dengan baik. Kita harus mencapai garis akhir. Menjaga hidup kita bersih, menjaga hidup kita suci, melakukan apa yang Allah kehendaki, melakukan rencana Allah sampai kita didapati sempurna. Maka kita bisa berkata, sudah selesai. Ya. Ketika kita mau mati, kita berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, sudah selesai, aku serahkan nyawaku kepadamu. Ya. Aku serahkan nyawaku kepadamu. Beranikah kita berkata demikian? Ya. Tapi kalau kita kadang-kadang ya, saya dulu pernah berdoa ketika ada orang sakit dan saya serahkan nyawanya ke dalam tangan Tuhan, saya dikritik. Hamba Tuhan macam apa itu? Berani-beraninya nyerahkan nyawa orang ke dalam tangan Tuhan. Loh, jelas-jelas setelah saya serahkan dia meninggal. Ya. Jelas-jelas yang saya serahkan itu setelah saya doakan, lalu dia mengembuskan nafas yang terakhir. Tetapi tetap saja yang ada yang mengomentari, nggak benar itu. Oke. Yesus berkata sudah selesai. Dia bekerja sampai sempurna. Dia bekerja sampai tuntas. Apa yang Allah taruh di dalam dirinya baru mati. Mari kita bukan hanya berharap, tetapi kita kerjakan segala sesuatu yang Allah taruh di dalam hati kita, di dalam diri kita untuk kita kerjakan. Baik itu di dalam dunia kerja, marketplace, maupun di dalam dunia pelayanan. Kita harus tuntaskan semuanya sesuai dengan apa yang Allah percayakan. Kata sudah selesai. Yang berikutnya adalah bahwa Yesus sudah mengambil alih semua hutang-hutang yang harus ditanggung oleh orang percaya. Saya katakan, memang Tuhan berkata bahwa dia mati untuk seluruh dunia. Dia mati untuk seluruh dunia. Tetapi orang yang tidak percaya, dia akan tetap menanggung beban dosa itu. Kenapa? Karena barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bagaimana kita supaya bisa menyerahkan atau melimpahkan segala dosa kita kepada karya Kristus? Percaya. Nah, sudah tidak ada hutang lagi karena semua sudah dibayar lunas oleh Kristus Yesus di kayu salib. Dan kita bisa baca di dalam 1 Korintus 6, 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita fokus kepada kalimat sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, tidak kredit. Ya, kalau kredit itu saya pernah kredit motor. Jadi selama kredit motornya belum selesai, BPKB-nya masih dipegang oleh pihak leasing. Ya. Secara faktual, motor sudah di tangan saya. Sudah saya bisa pakai kemana-kemana, saya sudah bisa pakai untuk beraktivitas. Tetapi BPKB masih ditahan oleh pihak leasing. Sekali saya melanggar atau mungkin ada aturannya, saya tidak membayar cicilannya. Sekali saya diperingati, kedua saya diperingati, nggak tahu kalau sekarang. Tapi ketiga kali saya tidak tetap terlambat, motor bisa ditarik. Artinya motor itu masih di bawah kuasa leasing. Ya. Secara faktual bisa saja itu sudah disebut motor saya, tapi secara hukum dia masih di bawah kuasa leasing.
Sama seperti kita. Kalau kita masih cicilan, ya, secara faktual kita sudah merdeka, tetapi ternyata kita masih di bawah kuasa iblis, kuasa dosa. Tetapi 1 Korintus 16 ayat 20 ini mengatakan bahwa kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, jadi sudah tidak ada sangkut pautnya dengan leasing. Ya, saya beli motor kontan, ada tanda pembayaran, serah terima, sudah selesai. Tidak ada lagi urusan dengan saya terima BPKB, sudah jadi milik saya semuanya. Kita sudah dibayar dengan dibeli dan harganya lunas dibayar oleh Kristus, maka tidak ada lagi hubungan antara kita dengan dosa, tidak ada lagi hubungan kita dengan kuasa iblis, kuasa dosa. Kita sepenuhnya sudah ada menjadi milik Kristus. Menjadi milik Kristus, ya. Kita tidak ada hutang. Jadi persoalan adalah kalau kita betul-betul meyakini dan percaya bahwa Kristus Yesus sudah membeli kita dengan lunas, dengan tunai, ya, dengan tidak ada lagi embel-embel tertinggal di belakangnya. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah kita sendiri tidak mengikatkan diri kepada dosa? Harusnya sudah selesai di kayu salib. Tapi kalau kita punya keinginan, kita punya keterikatan kepada dosa, maka apa yang dikerjakan oleh Kristus di kayu salib ini menjadi sia-sia buat kita. Nah, apa yang kita bisa lihat lagi dari kata-kata Tuhan Yesus ini sudah selesai? Ibrani pasal yang kedua, surat Ibrani pasal yang kedua, di ayat yang ke-14, kita membaca begini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga mendapat menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, Yesus harus menjadi manusia supaya bisa mati, menjadi korban. Dan kematiannya ini dikatakan untuk kematiannya ini memusnahkan dia, yaitu iblis. Nah, kematian Tuhan Yesus menjadi jalan untuk kemusnahan iblis, yaitu yang berkuasa atas maut. Loh, pada kenyataannya sampai sekarang iblis masih ada, Pak. Bagaimana itu? Ya. Bagaimana kita bisa menerjemahkan, mengartikan bahwa kematian Yesus di kayu salib itu bisa memusnahkan iblis, mematahkan, ya, dalam terjemahan lama dikatakan mematahkan kuasa iblis. Bapak Ibu, iblis hanya akan eksis, hanya akan punya keberadaannya hanya menjadi nyata jika, ya, kita ingat sebelum Yesus mati, manusia ada di bawah hukum dosa, ada di bawah kuasa dosa. Nah, selama manusia masih ada di bawah kuasa dosa, maka kuasa dosa masih berkuasa. Dosa masih akan tetap berkuasa. Kalaulah kita percaya, kalaulah kita mengikuti apa yang direncanakan Allah di dalam Kristus Yesus,
maka kita ditebus, kita hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kesucian, kekudusan, dan rencana Allah dalam kesempurnaannya. Semakin banyak orang percaya. Suratan Petrus berkata bahwa Allah tidak menginginkan satu orang pun binasa. Jadi kalau semua orang tercover, tentu saja dengan iman, ya, tercover oleh salib Kristus, maka kuasa iblis pasti akan musnah. Tetapi faktanya tidak begitu memang. Alkitab mencatat nanti ada fase, ada masa di mana betul-betul kuasa iblis dihancurkan di akhir zaman. Kenapa? Karena banyak orang tidak percaya. Sehingga dia masih punya eksistensi. Bukan hanya orang yang tidak percaya, bahkan orang yang sudah dengan label Kristen sekalipun masih ingin di bawah kuasanya. Tidak melepaskan diri, tidak meninggalkan, dia sudah jadi orang merdeka, tapi dia masih mengikatkan diri kepada iblis. Iblis tetap berkuasa. Ya. Yesus mengatakan, sudah selesai. Di kayu salib itu dia mengatakan, sudah selesai. Dan kalau dia katakan sudah selesai, ini harusnya selesai. Ketika kita menyatakan diri percaya kepada Tuhan Yesus, maka perkataan Yesus di kayu salib itu sudah selesai, itu berlaku bagi kita. Nah, menjadi pertanyaannya adalah, benarkah itu sudah selesai buat kita? Jangan-jangan Yesus sudah menyelesaikan, tapi kita masih suka atau belum selesai dengan urusan kita dengan iblis. Ya enak. Apa yang ditawarkan iblis itu enak. Ingat Tuhan Yesus ditawarkan keangkuhan hidup. Kalau kamu anak Allah, coba lompat. Ya. Keinginan daging, coba makan itu batu bisa kamu perintahkan jadi roti. Keinginan mata, keinginan kekuasaan, dan semuanya yang membuat kita tidak berkenan di hadapan Allah, itu ditawarkan oleh iblis. Itu ditawarkan oleh iblis, dan ini sangat-sangat menarik bagi kita. Ya. Ini sangat-sangat menarik buat kita. Kalau kita mau kuasa iblis dipatahkan di dalam hidup kita, mari kita kembali kepada pekerjaan Tuhan. Kembali kepada pernyataan Yesus sudah selesai. Ya. Kita sudah dibayar dengan lunas. Kita harus selesai dengan iblis juga. Haleluya. Apa yang bisa kita lakukan melalui kebenaran, melalui pengalaman apa yang kita dapatkan dari kayu salib? Bapak Ibu, orang percaya harus sampai kepada tujuan hidup benar yang sesuai atau direncanakan oleh Allah, sehingga kita bisa disempurnakan seperti Kristus. Kita bisa berkata, sudah selesai Tuhan, apa yang Engkau percayakan kepadaku, aku sudah kerjakan semuanya dengan baik. Aku sudah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Yang kedua, bahwa orang percaya harus hidup di dalam kemerdekaan, dalam hubungan damai sejahtera dengan Allah. Karena kita sudah tidak punya hubungan lagi dengan iblis, kita tidak punya hubungan lagi dengan dosa. Semata-mata hubungan kita adalah hubungan dengan Allah dan dalam damai sejahtera Tuhan. Tentu saja ini akan membuat kita lebih menyukai kehendak Allah, lebih menyukai perintah Allah daripada keinginan daging, keinginan-keinginan yang lain, keangkuhan hidup. Ya. Ini akan berdampak kepada apa yang kita lakukan. Ingat Bapak Ibu, orang Kristen tidak melakukan kebaikan demi keselamatan. Orang Kristen tidak melakukan kebaikan demi
menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada perbuatan baik yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi orang Kristen yang sudah hidup dalam kemerdekaan dan hubungan dengan Allah, ini akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah. Ini akan melahirkan, akan menjadikan kita orang-orang yang tahu berbuat apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang sempurna di hadapan Allah. Jadi kita tidak berbuat sesuatu untuk merayu Allah. Oh, semakin banyak apa yang kita beri, nanti Tuhan semakin banyak memberi kita. Tidak. Oh, kalau saya hidup begini-begitu, nanti Allah akan berkati saya. Tidak. Berkat kita terima ketika kita percaya kepada Tuhan. Kita diangkat, dipercaya, diberi kuasa menjadi anak-anaknya. Hidup dalam damai sejahtera Allah. Karena semua tanggungan dosa yang mengikat kita sudah selesai dikerjakan Kristus Yesus di kayu salib. Nah, implikasi yang berikutnya adalah orang percaya yang sudah dimenangkan atas iblis tidak lagi ada di bawah kuasa iblis. Ya. Ingat, kita sudah dimerdekakan. Kita sudah dibebaskan dari iblis. Maka kita jangan lagi mau ada di bawah kuasa iblis. Mungkin kita berkata, kan roh itu penurut tapi daging lemah. Ya. Roh penurut tapi daging lemah. Betul, daging kita lemah. Kita sering sekali dikalahkan oleh daging. Oleh sebab itu, kalau kita membaca firman Tuhan, ada bagian dikatakan, matikanlah dagingmu. Matikanlah manusia lamamu. Ini memang tidak menyenangkan secara daging. Tapi kalau kita mengerti apa yang dikerjakan Kristus Yesus dan apa yang direncanakan Allah melalui korban salib Kristus, maka kita akan menilai bahwa nilai hubungan kita dengan Allah itu jauh lebih berharga daripada keinginan daging kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita merayakan, berapa banyak kita memperingati hari kematian Tuhan, merayakan Paskah. Tidak sedikit orang merayakan Paskah dengan simbol-simbol yang sederhana, yang menyederhanakan, yang mereduksi, yang mengurangi nilai kematian Tuhan. Ya, silakan Anda melakukan apapun yang Anda ingin lakukan, tetapi pastikan itu bahwa makna salib Kristus sudah selesai. Itu ada di dalam pikiranmu. Kita boleh melakukan apa saja, menghias telur, merayakan apa segala macam, merayakan kantata dan seterusnya, silakan. Tetapi jika makna yang terdalam bahwa Yesus sudah menanggung semua dan dia sudah mengerjakan itu dan selesai, itu tidak ada di dalam diri kita, maka setelah merayakan Paskah tidak sedikit orang akan kembali kepada dosa. Kita tidak seperti itu. Mari, hari ini kita akan merayakan kematian Tuhan dan kita juga akan menikmati perjamuan kudus. Bapak Ibu siapkan roti dan anggur yang sudah ada dan kita akan masuk ke dalam perjamuan yang kudus. Kita pegang roti dan anggur, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat rencana Tuhan, karya Tuhan di atas kayu salib. Dan hari ini kami mau merayakannya Tuhan. Dengan perjamuan kudus yang ada di tangan kami, roti dan anggur biasa ini Tuhan. Cucikan, kuduskan dengan kuasa firman-Mu, sehingga di dalamnya kami bisa mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Kami boleh mengingat dan memberitakan kematian Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau
melakukan perjamuan kudus. Haleluya. Kita angkat roti dan kita akan dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan roti dan anggur. Kita angkat roti tinggi, mengatasi kepala kita. Kita membaca di dalam firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Haleluya. Jika kita percaya Kristus sudah mati bagi kita, maka dia mati bagi saudara dan saya dan menyelesaikan semua tanggungan dosa saudara. Apakah engkau percaya roti ini menggambarkan, melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Cawan kita angkat tinggi di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Ketika kita memberitakan kematian Tuhan, kita menyatakan bahwa beban dosa kita, bahwa tanggungan dosa kita sudah diselesaikan oleh Kristus Yesus di kayu salib. Apakah engkau percaya bahwa darah Kristus itu yang menyucikan hidupmu, melepaskan engkau dari ikatan dosa, dan cawan yang kita pegang ini melambangkan darah Tuhan? Jika kita percaya, mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kematian Yesus di kayu salib. Kematian yang menjadikan kami hidup. Hidup di hadapan Allah. Memiliki damai sejahtera dengan Tuhan. Apa yang tidak kami bisa tanggung sudah Engkau ambil alih ya Pak. Karena ini menjadikan kami menjadi orang-orang yang merdeka. Dan biarlah kami semuanya menghargai, menghormati apa yang Tuhan kerjakan. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi orang yang merdeka, yang melepaskan diri dari dosa, meninggalkan kuasa dosa dan mengikatkan diri kami kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam seluruh hidup kami, kematian Tuhan selalu nyata. Dan kematian Tuhan juga kami beritakan di dalam hidup kami. Dan kami boleh hidup bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat ibadah yang sudah Tuhan berkati. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan memberkati dan menyertai seluruh umat-umat-Mu. Sidang jemaat-Mu yang ada di Reni Jaya. Tuhan menolong
apa saja yang mereka butuhkan, pergumulkan di dalam kehidupannya. Biar Allah Roh Kudus mengingatkan bahwa mereka adalah Allah, sudah dimerdekakan oleh Allah dan menjadi milik Kristus, sehingga tidak ada yang perlu mereka pikirkan kecuali hidup menurut kehendak Tuhan. Sakit penyakit, persoalan-persoalan yang sedang dialami umat-umat-Mu, Tuhan yang menjadi kekuatan, Tuhan yang menjadi penolong bagi anak-anak-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan kami bersyukur kepadamu. Bapa berkati lingkungan tinggal kami. Bapa berkati tetangga-tetangga kami, kanan kiri depan belakang seluruh sekitar kami ini Tuhan. Bahkan bangsa negara ini kami serahkan ke dalam tangan. Pemimpin-pemimpin bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka semua dari mulai pimpinan tertinggi, Bapak Presiden, menteri-menteri, semua pemimpin-pemimpin yang ada di daerah, sampai kepada lurah RW RT Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua. Aparat keamanan, TNI Polri, Tuhan berkati, berikan kemampuan untuk melakukan yang terbaik. Bahkan seluruh bangsa ini Tuhan berkati, gereja-gereja Tuhan berkati, dan orang-orang yang punya keinginan yang tidak baik, yang jauh dari kehendak Allah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan melawati mereka, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami sudah beribadah dan kami mau mengakhiri dengan satu ucapan syukur dan satu harapan, permohonan kepada Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran. Kiranya Tuhan memberkati dan menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami, terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami akhiri pada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan mata hatimu kepada Dia dan terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita. Tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Shalom. Haleluya.